Jadi pembahasan kita hari ini adalah sistem persamaan linear dan kuadrat. Linear, kuadrat. Linear pangkat 1, kuadrat pangkat 2. Gampangnya gitu. Nah, cara mencari XY-nya, mencari titik temunya, itu yang pertama adalah kita substitusikan bagian linear ke bagian kuadrat. Oke. Kemudian setelah disubstitusi, nanti akan terbentuk persamaan kuadrat yang baru. Nah, setelah terbentuk yang baru, kita cari akar-akarnya. Di sini berarti perlu ingat pelajaran pemfaktoran pas kelas 9 atau kelas 8 ya, misalnya kelas 9 ya kalau nggak salah. Ingat ada yang pernah belajar pemfaktoran? Ada, Miss. Ya, ada kan ya? Nah, ini dipakai lagi nih sekarang. Dan ini emang kemampuan yang harus diingat terus. Nanti sampai tes mau perguruan tinggi juga ini sering banget digunakan. Jadi jangan dilupain ya, cara pemfaktoran. Terus setelah kita faktorkan, dapat X1, X2-nya, nggak sampai situ aja, karena kita perlu Y. Nanti cara mencari Y, itu substitusi ke persamaan linearnya. Nah, nanti dapatlah hasilnya X1, Y1, X2, Y2. Mungkin kalau secara teori masih belum terlalu kebayang, sekarang Miss masuk contoh ya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada 2 contoh soal. Soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian. Jadi kalimatnya memang selalu gini lagi kan, himpunan penyelesaian gitu. Untuk sistem persamaan berikut, kita lihat yang nomor 1 dulu. Ini kan yang atas adalah bagian linearnya. Kemudian yang bawah bagian kuadrat. Karena pangkat tertingginya kuadrat di sini. Nah, pertama gini, kita substitusi yang atas ke yang bawah, ke kuadrat. Jadi kita tuliskan dulu aja yang persamaan kuadratnya. Jadi yang bawah kita pindah sini ya. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Kayak gini. Kemudian, nah di sini kan Y-nya adalah X min 3. Y sama dengan X min 3. Berarti Y yang ada di sini kita ganti jadi X min 3. Oke, jadi kita substitusi. Caranya kayak gitu. Karena di sini Y sama dengan X min 3, maka Y yang di sini diganti X min 3. Setelah itu kita tulis lagi yang samping nggak berubah, tetap X kuadrat min 4X plus 3. Setelah itu kita hitung yang bisa dihitung. Jadi, tapi yang gampang tuh kita posisiin X kuadratnya tuh di sebelah kiri aja. Kita tukar tempat ya. Kalau tukar tempat berarti belum berubah tanda. Jadi bisa kita tulis X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan X min 3. Jadi ditukar tempat aja. Tujuannya supaya nanti nggak minus hasilnya, X kuadratnya. Jadi agak gampang untuk difaktorkan. Ya. Nah, selanjutnya, di sini X kuadrat tetap, kemudian min 4X plus 3-nya juga tetap. Sekarang kita pindah. Jadi tukar tempat sama pindah beda ya. Sekarang pindah. Pindahkan X, berarti jadi min X. Pindahkan min 3, berarti jadi plus 3. Sehingga yang di kanan tinggal 0, sama dengan 0. Oke, kemudian kita hitung. Di sini X kuadrat, nggak ada temennya kan di belakang. Berarti tetap X kuadrat. Nah, min 4X, di sini ada temennya X juga. Min 4X, min X. Min 4, min 1. Berapa jadinya? Min 4X, min X. Min 5. Sip. Min 5X. Kemudian 3 ditambah 3 yaitu 6. Nah, dapatlah ini sama dengan 0. Sampai di sini, sampai bentuk ini, baru kita masuk ke pemfaktoran. Ya. Untuk mencari X tujuannya. Cara pemfaktoran ini sebenarnya bisa beda-beda, tergantung kalian dulu diajarinnya gimana. Ya, jadi kalau kalian udah punya cara sendiri yang lebih nyaman buat kalian, nggak apa-apa pakai itu ya. Ini Miss ngejelasin pakai cara Miss gitu ya. Sini kalau cara Miss gini. Pertama kita buat kayak gini sama dengan 0. Jadi tanda kurungnya kita pecah. Kemudian kita pecah bagian depan. Di sini ada X kuadrat.
pecah menjadi X dan X. Gitu, X kuadrat dijadikan X dan X. Kemudian sekarang yang belakang, 6. 6 itu berapa kali berapa yang hasilnya 6. Jadi kita akan mencari berapa kali berapa yang hasilnya 6. Tapi kalau ditambah, itu hasilnya harus yang tengah, min 5. Harus memenuhi itu. Berapa nih? Min 2, min 3. Min 2, min 3, benar-benar. Jadi A-nya, berarti kan min 2 kali min 3 sama dengan 6. Kemudian min 2 tambah min 3 sama dengan min 5. Memenuhi kan? Cara pemfaktorannya berarti min 2, min 3. Kayak gitu. Pemfaktoran ya, diinget-inget lagi ya, coba. Nah, setelah itu, setelah dapat pemfaktorannya, kita cari X-nya. Cara mencari X yaitu, berarti di sini X min 2 sama dengan 0. Mirip-mirip sama yang pertidaksamaan kemarin ya. Kemudian yang sebelah sini jadinya X min 3 sama dengan 0. Gitu. Kemudian berarti X-nya min 2 pindah menjadi 2. Maka X sama dengan 2. Satu lagi, min 3 pindah jadi 3. X sama dengan 3. Udah dapet nih X-nya. Sekarang kita cari Y. Jadi setelah dapet X, kita cari Y. Oke. Cara mencari Y-nya, Miss pindah ke sini ya berarti ya, biar agak luas. Cara mencari Y-nya itu adalah dengan substitusi ke persamaan salah satu dari sini. Jadi ke persamaan awal, ke sini. Tapi kan yang paling gampang kita substitusi ke yang mana? Ke yang linear apa ke yang kuadrat? Lebih gampang untuk mencari Y. Yang mana? Linear, benar. Jadi kita substitusinya kita tuliskan dulu Y sama dengan X min 3. Kita substitusi ke sini. Ini pun sama ya. X sama dengan min 3. Jadi, kan X-nya udah kita dapat nih tadi. X yang pertama sama dengan 2. Berarti di sini Y akan sama dengan 2 dikurang 3. 2 dikurang 3 min 1. Jadi Y-nya sama dengan min 1. Kemudian yang satu lagi, kalau X-nya 3. X-nya 3 berarti Y sama dengan 3 dikurang 3. Ya, berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah, jadi berpasang-pasangan. Pertama, kalau X-nya 2, Y-nya adalah min 1. Maka 2, min 1. Gitu. Satu lagi, X-nya 3. Berarti 3, pasangannya 0. 3,0. Gitu. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Titik ketemunya di sini antara garis sama parabola untuk soal yang nomor 1. Nah, ada pertanyaan nggak nih? Untuk ini. Untuk soal nomor 1 ada pertanyaan? Yes. Ya? Deca? Itu mulai bingung yang di bagian apa sih? Kan Y kenapa bisa jadi X min 3? Nah, itu iya. Diurutin gitu. Iya. Jadi itu stepnya ya, Ca. Jadi emang step untuk menyelesaikan ini kita substitusi persamaan yang ini, yang linear ke kuadrat. Jadi persamaan 1 kita substitusi ke 2. Jadi ini kan persamaan satunya Y sama dengan X min 3. Nah, maka Y yang ada di sini, yang di kedua, kita ganti dengan X min 3. Jadi itu selalu step awalnya. Karena kalau kita balik ke ilustrasi yang tadi ya, ke ilustrasi yang meriam tadi, kan tujuan kita mencari titik yang ini ya, titik yang barengan. Berarti X, Y-nya sama dong. X-nya sama, Y-nya sama. Nah, kita ambil Y-nya yang sama. Karena Y-nya sama, berarti sah-sah aja kita mengganti Y yang ada di sini, yang di awal, menjadi X min 3 yang ini. Gitu. Gimana, Cak? Jadi emang step awalnya nih, step langkah pertama untuk menyelesaikannya.
Jadi dari sini ya, dari persamaannya. Gimana? Gimana, Cak? Terus Miss itu kok dibalik itu kenapa? Ya, nah kalau sebenarnya bisa langsung dari sini nih. Langsung dari sini. Cuma kan nanti repot ya, X kuadratnya jadi minus kan? Kalau kita pindahin ke kiri. Ya kan, jadi minus kan? Kita ngehindarin itu. Jadi ngehindarin X kuadratnya minus, maka kita tuker aja, tukar tempat. Logikanya gini, kalau Miss punya misalkan yang gimana ya? Misalkan Miss punya kotak segitiga. Segitiga, ada pernyataan segitiga sama dengan kotak. Berarti boleh nggak kalau Miss bilang kotak sama dengan segitiga? Boleh-boleh aja kan ya? Ditukar tempat gitu, tanpa mengubah tanda. Jadi tujuannya supaya X kuadratnya nggak negatif. Lebih ke situ sih, jadi ditukar tempat. Gitu. Gimana? Jawab pertanyaan aja. Tapi nanti semua soalnya bakal kayak gini kan, Miss? Linearnya bakal digituin. Iya, bakal kayak gini. Terus-terusan. Jadi memang lebih aman posisiin kuadratnya di kiri gitu. Nanti mah ya kalau udah keseringan menyelesaikan ini, bisa aja langsung nulis X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan X min 3. Boleh. Yang ini konsep awalnya kayak gini tapi. Kan sebenarnya ujung-ujungnya ke situ kan. Jadi kalau misalkan kalian dikasih soal kayak gini nih. Ujung-ujungnya tuh ini sama dengan ini. X min 3. Jadi langsung, kalau misalkan step yang balik-baliknya ini agak bingung, nggak apa-apa langsung ke sini. Sama aja nanti hasilnya. Ini Miss ngejelasin asal mulanya dulu kalau sebenarnya kayak gini di substitusi, tukar tempat kayak gitu. Tapi boleh sah-sah aja kalau mau langsung. Nanti nomor 2 kita coba langsung ya. Supaya lebih simple, Miss langsung pakai ini ya. Agak pakai shortcut sedikit. Jadi ini Miss terus ulang karena di sini ada Y sama dengan 6X plus 10, kemudian yang kedua Y-nya X kuadrat plus 4X min 5 ini. Nah, kita udah tahu ya bahwa dari tadi contoh soal nomor 1, sebenarnya ujung-ujungnya adalah ke sini. Jadi yang bawah kuadrat akan sama dengan linearnya. Itu kan ujung-ujungnya ke situ ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini bisa langsung kita tuliskan bahwa bentuk kuadratnya nih X kuadratnya X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 6X plus 10. Jadi langsung sama dengan ini linearnya ya. Kemudian stepnya sama, kita pindahkan 6X plus 10 ke kiri. Jadi X kuadrat plus 4X min 5-nya tetap, 6X pindah menjadi min 6X, plus 10 pindah menjadi min 10. Sama dengan 0. Jadi di kanan tinggal 0. Lanjut, X kuadrat nggak ada temennya di belakang. Jadi biarin aja X kuadrat. Tulis aja. Kemudian di sini ada 4X. Ada temennya lagi. 6X, 4 dikurang 6. 4 dikurang 6 adalah min 2. Jadi min 2X. Kemudian di sini ada min 5 dan ada min 10. Min 5, min 10 sama dengan min 15. Sama dengan 0. Sampai sini, sampai di kanannya 0, terus di sininya udah X kuadrat, bla bla bla, udah cuma 3 suku ya ibaratnya. Itu bisa kita langsung faktorkan ya. Kita faktorkan seperti ini. Berarti kita akan cari berapa kali berapa, ini AB itu permisalan aja ya. Berapa kali berapa yang hasilnya min 15 dan berapa tambah berapa
Yang tadi setelah dikalikan dia hasilnya min 15. Tapi kalau ditambah dia hasilnya harus min 2. Berarti berapa A sama B-nya? 3 min 5. 3 sama min 3 sama min 2 ya? Ya benar, 3 sama min 2. Sip. Jadi kayak gini kalau kita cek berarti kan 3 dikalikan min 2 itu sama dengan di min 2. Min 5, sorry ya, min 5. 3 dikali min 5 sama dengan min 15. Oke, memenuhi kan yang ini. Kemudian 3 ditambah dengan min 5, itu hasilnya min 2, memenuhi juga yang bawah. Maka pemfaktorannya adalah, pertama kan X. X itu pecah jadi X dan X. Nah, selebihnya jadi 3 sama min 5. Berarti plus 3, positif 3, dari sini positif 3. Dan min 5. Min 5. Kayak gitu. Inilah hasil memfaktorannya. Setelah itu berarti kita akan mencari X. Ya, kita akan mencari X, berarti sini pecah menjadi X plus 3 sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya min 3 pindah menjadi, plus 3 pindah menjadi min 3. Kemudian X min 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Kayak gitu. Ya. Setelah dapat X-nya, berarti langkah selanjutnya kita substitusi ke persamaan linearnya, ke persamaan awal. Ke sini. Ya. Jadi di sini akan kita substitusi masing-masing. Pertama, kalau sini ada Y-nya 6X plus 10. Ya. Sekarang kalau X-nya min 3 dulu. X-nya min 3 berarti 6. Nah nih. Taruh. Ini nggak bisa. Sini aja ya, ke samping ya. Nanti ini geser. 6X plus 10 berarti 6 dikali X-nya min 3 di sini. Kemudian ditambah dengan 10. Ini ya. 6 dikali 3 tambah 10 berapa? Berapa? Min 18. Min 18 ditambah 10 berapa nih? Min 8. Sip. Maka penyelesaian yang pertama adalah min 3, min 8. Boleh langsung ditulis supaya nggak lupa min 3, min 8. Ya. Lanjut ke X yang kedua. X yang kedua adalah sini kita substitusi juga ke Y sama dengan 6X plus 10. Oh ya, ini Y-nya hilang. Ini harusnya ada Y. Nah, berarti Y-nya akan sama dengan 6 dikalikan X-nya di sini 5. Berarti 6 dikali 5 ditambah 10. Berapa nih? Berapa? 40. Sip. 6 kali 5, 30 tambah 10, 40. Maka penyelesaian yang kedua adalah berapa? 5,40. Ya, sip. 5,40. Inilah himpunan penyelesaiannya. Boleh kita tuliskan lagi kesimpulannya. Himpunan penyelesaiannya adalah min 3, min 8 dan 5,40. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Untuk nomor 2 ini? Oke, memang kadang baru bisa dipastikan paham enggaknya MTK kalau udah latihan, ya nggak? Kalau udah nyoba sendiri ya dengan tangan sendiri itu biasanya baru ketahuan nih stuck-nya di mana gitu. Sekarang masih ada waktu sekitar 30-an menit ya, seperti biasa. Dipersiapkan kertasnya. Di sini Miss ada 5 soal yang disediakan, tapi seperti biasa wajibnya hanya 2. Wajib 2 soal. Itu pun bebas ya yang mana aja, asal kalian menyertakan nomornya gitu. 2 soal.
Tapi kalau kalian merasa perlu mengerjakan semua untuk latihan, ya, karena ini memang lagi-lagi latihan, itu juga sunnah ibaratnya boleh gitu. Ada nilai tambahan kalau mau mengerjakan semua. Jadi sunnah semuanya boleh. Wajibnya 2, 3, tapi 3 juga boleh, 4 boleh, 5 boleh. Oke, jadi disesuaikan dengan kemauan kalian. Siap? Tinggal dipilih dari 5 soal ini. Kemudian nanti batas akhirnya berarti sampai jam 10.10 itu seberapapun dapatnya wajib disubmit ya di Google Classroom. Seberapapun.